Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar soal-soal lagi. Yuk kita belajar bareng. Kita sekarang belajar tentang soal kebidanan persalinan ya. Oke, cus. Langsung ke soal yang pertama. Soal pertama, Nyonya B berusia 26 tahun. G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan perutnya kenceng-kenceng. Usia kehamilan ibu 38 minggu. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum ibu baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit. Pemeriksaan fisik didapatkan tinggi fundus puteri 30 cm, kepala sudah masuk 2/5. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks 8 cm dan selaput ketuban masih utuh. Diagnosis yang tepat pada kasus Nyonya B adalah A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, C. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi, atau E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Diagnosis yang tepat pada kasus Nyonya B adalah yaitu E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Di sini pada soal membahas pada infartu. Infartu merupakan kondisi atau keadaan di mana seorang ibu hamil yang berada pada tahap persalinan. Kala 1 dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan lengkap atau 10 cm. Pada fase kala 1 ada dua, yaitu fase laten yang merupakan fase pembukaan serviks dari 0 sampai 3 cm dan memakan waktu 8 jam, dan fase aktif yang terbagi menjadi 3, yaitu ADDES. Yang pertama, fase akselerasi atau fase percepatan, yaitu pembukaan 3-4 cm dicapai dalam waktu 2 jam. Yang kedua, fase dilatasi maksimal atau pembukaan dari 4-9 cm memakan waktu 2 jam. Yang ketiga, fase deselerasi atau lambat dan pembukaan 9-10 cm mencapai waktu 2 jam. Pada penanganan kala 1, sebagai bidan atau sebagai tenaga kesehatan, kita seharusnya menunjukkan perhatian pada ibu dalam proses persalinannya, menjaga privasi ibu dalam proses persalinannya, dan membimbing ibu untuk memilih posisi melahirkan yang tepat. Di sini ada parameter untuk melakukan pemantauan pada kala 1, yaitu memantau tekanan darah, suhu badan, nadi, denyut jantung bayi, kontraksi, pembukaan serviks, dan penurunan sesuai waktunya dengan frekuensi fase laten dan frekuensi fase aktif. Perlu diperhatikan agar ibu dan bayi agar terus terpantau. Untuk soal yang selanjutnya, soal kedua, yaitu sama dengan soal pertama. Langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan kasus Nyonya B, maka penurunan kepala berada pada A. HOT1, B. HOT2, C. HOT3, D. HOT4, atau E. HOT5. Berdasarkan kasus Nyonya B, maka penurunan kepala berada pada, yaitu jawabannya C. HOT3. Bidang ini sejajar dengan HOT1 dan HOT2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri, dan pada kasus Nyonya B kepala janin telah masuk 2/5. Di sini bidang HOT untuk menentukan bagian terendah janin turun ke dalam panggul pada persalinan, dan bisa juga menemukan bidang-bidang lain dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala pada panggul. Sedangkan jawaban A, HOT1 merupakan bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Jawaban B, HOT2, bidang ini sejajar dengan bidang HOT1, terletak setinggi simfisis. Dan jawaban D, HOT4, yaitu bidang ini sejajar dengan HOT1, 2, dan 3, dan terletak setinggi os koksikis. Lanjut untuk soal ketiga, yaitu kelanjutan dari soal nomor 1 dan 2. Langsung ke pertanyaannya, yaitu setelah dilakukan evaluasi, Nyonya B menyatakan ingin meneran. Tindakan yang harus dilakukan oleh bidan adalah A. Memecah ketuban, B. Memastikan pembukaan lengkap, C. Menganjurkan ibu untuk menarik nafas, D. Memimpin persalinan, atau E. Menganjurkan istirahat. Ya, setelah dilakukan evaluasi, Nyonya B menyatakan ingin meneran. Tindakan yang harus dilakukan oleh bidan adalah, yaitu jawabannya adalah B. Memastikan pembukaan lengkap. Di sini, apabila pembukaan telah lengkap, maka baru ibu boleh meneran. Jika belum, maka ibu tidak diperbolehkan untuk mengeran atau mengejan, karena sebelum pembukaan lengkap nanti dikhawatirkan akan membuat jalan lahir bengkak.
Sedangkan jawaban A tidak kita pilih. Kenapa? Karena kita jika melakukan tindakan memecah ketuban, pastikan dulu jika pembukaannya sudah lengkap atau sudah 10 cm. Tidak memilih jawaban C, D, dan E. Tidak memilih jawaban C menganjurkan ibu untuk menarik nafas. Ini bertujuan untuk saat nyeri kontraksi untuk merelaksasi ibu dan mengurangi keluhan. Memimpin persalinan jika sudah pembukaan lengkap atau ada tanda gejala kala 2, yaitu doran teknus perjol vulva atau ada dorongan meneran, ada tekanan anus, ada perineum menonjol dan vulva membuka. Sedangkan jawaban E menganjurkan istirahat itu jika ibu di antara 2 kontraksi merasakan nyeri dan ibu kelelahan, maka anjurkan ibu untuk beristirahat sejenak. Yuhui, lanjut ke soal keempat, yaitu Nyonya M G3P1A1 datang ke praktek mandiri bidan pada pukul 11 dengan keluhan merasakan kenceng-kenceng secara teratur, namun belum ada keinginan untuk mengejan. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan telah lengkap dengan ketuban masih utuh. Kepala turun HOTS 3 dan DJJ 140 kali per menit, HIS 3 kali per menit dengan lama 45 detik. Untuk membantu penurunan kepala janin, posisi yang tepat untuk Nyonya M adalah A. Berdiri, B. Terlentang, C. Duduk, D. Miring ke kiri, atau E. Litotomi. Untuk membantu penurunan kepala janin pada kasus Nyonya M adalah dengan melakukan posisi yang tepat. Jawabannya adalah A, yaitu berdiri. Di sini karena untuk membantu janin segaris dengan sudut panggul dan meminimalkan rasa mules oleh kontraksi. Sedangkan untuk jawaban lain pada posisi terlentang tidak dianjurkan karena bisa menekan vena cava superior. Dan posisi duduk ini sangat membantu untuk memperlebar satu sisi panggul. Miring ke kiri membantu mengurangi nyeri dan peredaran balik ibu bisa mengalir lancar. Pada posisi litotomi mudah untuk dilakukan tindakan dan memperlambat proses persalinan karena menyulitkan ibu untuk mengejan. Ada tambahan yaitu posisi berjongkok adalah membantu memperlebar rongga panggul dan meningkatkan rotasi serta turunnya bayi yang posisinya sulit. Pada posisi menungging di sini berfungsi untuk mendorong kepala bayi keluar dari panggul selama kontraksi dan bisa mengurangi tekanan pada leher rahim yang bengkak. Yuk lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal kelima merupakan kelanjutan dari soal keempat. Yaitu langsung saja ke pertanyaannya. Simbol pada partograf untuk pengisian air ketuban pada kasus Nyonya M adalah A, D, B, C, C, K, D, M, atau E, U. Simbol pada partograf untuk pengisian air ketuban pada kasus Nyonya M yaitu jawabannya adalah E, huruf simbol U, yaitu untuk ketuban utuh atau belum pecah. Sedangkan untuk simbol-simbol lain, simbol D merupakan ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah. Simbol D, ketuban sudah pecah dan airnya jernih. Simbol K, ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban atau kering. Simbol M, atau ketuban sudah pecah dan bercampur dengan mekonium. Untuk memudahkan untuk menghafal, hafalkan saja yang digaris bawahi, yaitu simbol D untuk darah, J untuk jernih, K untuk kering, dan M untuk mekonium, serta U untuk utuh. Yuk, soal terakhir adalah soal ke-6, yaitu merupakan kelanjutan dari soal ke-4 dan ke-5. Pada pertanyaannya adalah, tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah, pada kasusnya M, tadi ada di soal ada keinginan untuk mengejan tetapi pembukaan telah lengkap dengan ketuban masih utuh. Apa yang harus dilakukan bidan? Yaitu A. Pecah ketuban, B. Lakukan VT, C. Memimpin mengejan, D. Merujuk ke RS, atau E. Menganjurkan tiduran. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah, jawabannya adalah A, yaitu memecah ketuban. Tadi pada kasus Nyonya M, soalnya pembukaan sudah lengkap dan ketubannya belum pecah, maka harus dilakukan pemecahan ketuban atau amniotomi. Sedangkan untuk jawaban B, C, D, dan E tidak. Untuk jawaban melakukan VT, ibu sudah di VT dan sudah diketahui pembukaannya lengkap. Sedangkan untuk jawaban memimpin mengejan bila ketuban sudah pecah. Dan untuk merujuk ke RS bila ada kegawat daruratan dan tidak dapat ditangani di praktek mandiri bidan.
Dan untuk jawaban E, menganjurkan tiduran itu kurang tepat karena untuk menganjurkan tiduran diperlukan untuk ibu yang kelelahan dan dianjurkan istirahat. Oke, demikian yang dapat kita bahas. Apabila ada kesalahan kata-kata atau dalam penyampaian materi, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.